Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya, para peserta PPG Dalajab Angkatan 1 sampai 4 tahun 2020. Apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Jaga kesehatan, kemudian tetap semangat dalam melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan PPG ini. Hari ini tanggal 1 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, peringatan Kesaktian Pancasila. Untuk angkatan 1 hari ini sudah masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pengembangan perangkat atau dengan kode F3. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang apa saja sih tahapan-tahapan yang ada dalam pengembangan perangkat F3 ini. Baik, kita langsung saja masuk. Nah, ini sudah ada menunya. Kita masuk ke halamannya. Nah, inilah tampilan halaman di review pengembangan perangkat F3. Seperti ini. Di dalamnya nanti ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan yang harus Ibu Bapak lalui. Yang pertama itu pendahuluan pembelajaran, yang kedua koneksi, yang ketiga aplikasi, yang keempat refleksi, yang kelima penguatan. Nah, review pengembangan perangkat F3 ini harus diselesaikan dalam waktu 8 hari. Baik, Ibu Bapak, selanjutnya saya akan coba sedikit memberikan gambaran apa saja tahapan-tahapan dari nomor 1 sampai nomor 5 ini. Kita mulai dari nomor 1, pendahuluan pembelajaran. Pendahuluan pembelajaran ini penyampaian mekanisme pelaksanaan kegiatan review perangkat pembelajaran melalui Pikon di web meeting. Sini waktunya 100 menit. Nah, persiapan mahasiswanya di sini, di mahasiswa itu harus mempersiapkan diantaranya yang pertama 3 perangkat pembelajaran. Berarti ini 3 paket ya. 3 perangkat pembelajaran yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya. Kemudian juga ditambah video praktik pembelajaran yang sudah dibuat di tahapan pengembangan perangkat pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau saya untuk persiapan ini saya buat seperti ini. Saya buat folder untuk F3 review pengembangan perangkat. Di dalamnya ada ini perangkat pembelajaran 1, perangkat pembelajaran 2, 3 dan video praktik. Jadi ada 4 folder. Setiap foldernya berisi seperti ini. Di dalamnya ada mulai dari RPP sampai evaluasi ya. Harus lengkap itu, ditambah nanti ini satu lagi itu video praktik. Nah, nantinya 3 perangkat dan video tersebut harus diunggahnya di sini bahan-bahan yang akan dipakai pada saat review perangkat pembelajaran. Nah, kita klik. Nah, nanti di sini akan diunggah, tapi mungkin entah seperti apa ya mengunggahnya. Apakah langsung filenya atau bagaimana, saya juga belum mendapatkan arahan. Yang jelas kalau semuanya ini diupload di sana. Punya saya juga ini besar filenya itu 411 MB. Coba bayangkan, ternyata besar sekali ya filenya. 411 MB diupload di LMS, mungkin membutuhkan kuota yang banyak dan waktu yang lama. Dan juga di LMS itu kalau tidak salah 400 lebih sedikit ya. 400 lebih sedikit. Kalau tidak salah berapa ya di sini? 401 MB. Maksimum size for new file. Jadi ketika kita mengupload suatu file di LMS itu maksimum sekali upload itu 401 MB. Itu dengan maksimum attachment-nya itu 20. Jadi kalau filenya dibagi-bagi, attachment-nya itu harus ada 20 file. Kalau lebih dari itu tidak diterima oleh sistem. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah bahan-bahan
yang akan dipakai tadi di-upload semuanya. Nah, di sini juga ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini isinya LK yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, dan juga ini ada LK untuk dosen. Nah, ini LK untuk mahasiswa ada beberapa format yang harus kita isi selama mengikuti kegiatan review dari tahapan 1 sampai tahapan 5. Nah, nantinya LK-LK ini diupload di LMS juga beserta produk-produk yang dipersyaratkan atau yang diminta. Ini tinggal di-download saja bahan pembelajarannya. Kemudian ada pendahuluan. Nah, ini di pendahuluan bisa kita lihat di dalamnya ada pengantar ya. Ada pengantar seperti ini, ada latar belakang, kemudian juga ada tujuan review itu seperti apa, kemudian ada produk akhir. Kita kembali ke belakang sedikit. Nah, di sini tujuan review perangkat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bla 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 di sini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan new model peer teaching. Jadi di tahapan ini nanti akan ada peer teaching per kelompok. Kalau tidak salah satu kelompoknya itu 10 orang. 10 orang mahasiswa satu kelompok. Nanti ada peer teaching, kemudian juga ada merencanakan penelitian tindakan kelas. Ini berupa proposal PTK ya mungkin. Proposal PTK, kemudian juga ada refleksi, ada juga RTL atau rencana tindak lanjut untuk persiapan PPL. Nah, produk yang diharapkan setelah mengikuti tahapan review pengembangan perangkat ini itu ada yang pertama produk akhir. Produk akhirnya itu di sini dari kegiatan tahap 3, yaitu ini diunggah di blog mahasiswa PPG. Apakah itu di LMS ataupun di blog mahasiswa yang nanti ditentukan oleh admin ya. Di blog mahasiswa itu entah di mana ini. Kemudian juga apa saja produknya. Yang pertama itu perangkat pembelajaran mulai dari RPP sampai evaluasi, kemudian video new model peer teaching yang dipadatkan dari durasi 30 menit menjadi kurang lebih 7 sampai 10 menit. Ini 30 menit mungkin secara keseluruhannya, 7 sampai 10 menit ini diambil atau dipotong untuk bagian-bagian yang pentingnya saja seperti kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Kemudian juga lembar kerja mahasiswa. Nah, ini tadi LK-LK yang sudah kita download, nanti harus kita isi seiring dengan berjalannya kegiatan. Nah, ini LK-LK yang nanti harus diunggah, dan juga dosen juga harus mengunggah, dan guru pamong ya harus mengunggah LK yang sudah terisi. Nah, ini produk akhir yang diminta di tahapan review pengembangan perangkat pembelajaran ini. Selanjutnya ini ada web meeting. Ini untuk web meeting pendahuluan berupa Google Meet ya. Ini Google Meet. Nah, itu untuk di tahapan pendahuluan pembelajaran. Ini mungkin 1 hari untuk pendahuluan pembelajaran. Di tahapan yang kedua, itu ada koneksi, curah gagasan dan pengalaman dalam review perangkat pembelajaran serta diskusi dilakukan melalui Pikon di web meeting. Waktunya 50 menit. Nah, ini mahasiswa dipandu dosen dan guru pamong melakukan curah gagasan dan pengalaman dalam review perangkat pembelajaran serta diskusi. Dalamnya ada web meeting dan juga ada koneksi. Nah, untuk koneksi ini nanti di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Ibu dan Bapak jawab di sini. Nah, ini pertanyaan koneksinya seperti ini. Kemudian setelah tahapan koneksi, yang ketiga itu aplikasi. Nah, ini kegiatan aplikasi review perangkat pembelajaran harus diselesaikan dalam waktu 1300 menit. Di sini ya, di sistem itu. Nanti pada kenyataannya apakah dalam waktu 4 hari atau dalam waktu berapa hari, itu nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh LPTK masing-masing. Nah, baik, apa saja kegiatan yang ada di tahapan aplikasi ini? Yang pertama, review hasil pengembangan perangkat dan video praktik pembelajaran. Nah, berarti yang pertama ini kita mereview perangkat pembelajaran yang sudah kita susun dan juga kita mereview video.
tahapannya ada web meeting, ada diskusi, kemudian ini ada revisi ya. Revisi perangkat sesuai masukan dalam kegiatan sebelumnya. Dan nanti produk peserta pada review perangkat harus diupload di sini. Ini produknya berupa revisi ya, revisi perangkat. Pembelajaran yang sudah diberikan masukan beserta juga video gitu. Tahapan yang keduanya di aplikasi ya, di aplikasi yaitu paparan hasil pengembangan perangkat dan video praktik pembelajaran. Nah, di dalamnya ada ini paparan hasil perangkat dan video praktik pembelajaran ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada diskusi dan juga ada produk peserta. Di sini dijelaskan juga paparan hasil review pengembangan perangkat dan video praktik pembelajaran ini secara berkelompok 10 mahasiswa melakukan paparan secara bergantian, diskusi dan tanya jawab terhadap perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran yang dipresentasikan. Jadi di sini mungkin ini presentasi ya, presentasi dari hasil review, pengembangan perangkat. Kemudian tahapan selanjutnya ada new model peer teaching. Ini masih dalam tahap aplikasi. Ini peer teaching, mahasiswa secara bergantian melaksanakan mengajar secara daring dengan mahasiswa lainnya sebagai siswa, kurang lebih 30-40 menit untuk setiap mahasiswa. Nah, interaksi antara mahasiswanya sebagai guru dan mahasiswa lain sebagai siswa, itu dilaksanakan seperti pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan materi yang sudah dipersiapkan. Ini nanti kita peer teaching secara daring. Nah, di dalamnya ada presentasi secara berkelompok, kemudian catatan, hasil presentasi new model peer teaching, kemudian ada diskusi, dan di sini nanti diunggah produknya, produk peserta pada new model peer teaching. Nah, nanti seperti tadi yang sudah dijelaskan, yang tadinya videonya itu 30-40 menit, itu dipadatkan jadi 7-10 menit, agar sistem tidak terlalu berat ketika kita mengupload filenya ya. Nah, baik, selanjutnya masih di tahapan aplikasi itu ada penyusunan rancangan PTK. Kita harus menyusun proposal PTK ini di sini ya, proposal PTK. Dan nanti ini ada produknya, produk peserta penyusunan PTK. Nah, ini tahapan-tahapannya di penyusunan proposal PTK atau rancangan PTK, dan selanjutnya penyusunan RTL atau rencana tindak lanjut. Mengantar untuk menyampaikan tahapan dalam menyusun RTL. Poin penting apa saja yang perlu disusun dalam RTL. Nah, ini seperti ini RTL, ada webnya, kemudian ini rencana tindak lanjut, ada tabel RTL. Tabel RTL-nya nanti seperti ini. Ini untuk tindak lanjut kita ketika nanti akan terjun ke akan melaksanakan PPL. Nah, selanjutnya setelah RTL, ini merupakan tahapan terakhir di aplikasi ya. Selanjutnya tahapan yang keempat itu refleksi. Nah, ini refleksi merupakan kegiatan refleksi hasil review pengembangan pembelajaran untuk mendapatkan kelemahan dan kelebihan dalam kegiatan review. Ini dilaksanakan melalui Pikon dalam waktu 100 menit. Ini kegiatan refleksi ya, refleksi dari tahapan kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir penguatan. Nah, kali ini penguatan dan pengembangan terhadap perangkat pembelajaran untuk masa depan, pembelajaran daring dan luring sekaligus menutup kegiatan unit 3 review perangkat pembelajaran melalui Pikon. Di sini ada Pikonnya. Ya, di sini berupa penguatan saja, itu untuk di sini ya, untuk rancangan kedepannya di PPL mungkin ya. Sebagai informasi juga nanti untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya di sini. Nah, mungkin itu saja Ibu dan Bapak sekalian, sedikit gambaran dalam tahapan yang ketiga, review pengembangan perangkat dengan kode F3. Mungkin paparan saya tidak terlalu lengkap. Ini hanya sebagai gambaran saja ya, gambaran awal
karena saya juga hari ini tuh baru mau masuk ke tahapan ini, pendahuluan pembelajaran. Nanti kita ada pikon bersama dosen dan guru pamong terkait apa saja yang harus dipersiapkan mungkin, dan juga informasi-informasi tentang tahapan-tahapan ini selama 8 hari ke depan. Nah, baik, itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan, banyak salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.